Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di channel saya Iman Syamil. Hari ini saya ketemu orang spesial nih. Beliau seorang singkatannya apa? Opis ya, Ortotis prostetis. ortosis protesis ya, atau bidang keilmuannya namanya ortotik prostetik. Boleh kenalan dulu Pak, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Daka, seorang ortotis prostetis atau kalau mau disingkat jadi OPIS. Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang peran seorang opis, sorry, seorang opis untuk membantu teman-teman stroker ya. Apa aja sih yang bisa dikerjakan seorang opis dan juga alat apa saja yang bisa digunakan para survivor stroke atau stroker yang insya Allah akan dibantu seorang opis. Ya Pak Siap, ya? siap. Boleh ya? Oke. Sip. Oke Pak, Pak Rian ya. Siap. Saya mau tanya dulu, ortotik protetik dan profesinya ortotis protesis itu apa sih? Oke. Ortotik prostetik sendiri adalah bidang ilmu medis yang mempelajari tentang pembuatan alat bantu dan juga alat ganti anggota gerak tubuh. Bantu atau ganti ya? Yes, Oke, sip. jadi contohnya seperti kayak kaki palsu, tangan palsu, skoliosis brace, Hmm. kemudian sepatu terapi, Hmm. korset, dan lain-lain. Oke. Sip, berarti teman-teman stroker juga pasti butuh dong ya? Ya. Oke. Kan ini yang saya tahu dan saya juga sebenarnya sangat sangat tergantung dan juga saya ketergantungan antara seorang opis dan fisioterapis untuk goal perbaikan stroker. Ya. Oke. Harian saya mau tahu nih, Ya. sebenarnya peran seorang opis, saya bilang opis aja ya, Ya. opis untuk bantu teman-teman stroker tuh apa aja sih? Oke, kalau peran dari seorang ortotis prostetis sendiri itu dalam pembuatan alatnya, nanti alatnya itu berfungsi untuk mengurangi nyeri, Harus nyari apa tuh? Misalnya kasus nyeri misalkan pada kasus shoulder bahu atau ya? ya bahu Oke. atau wrist, Pergelangan pergelangan tangan, pergelangan tangan terus gitu, atau mungkin juga yang di ankle. terus Kemudian eee, mengkoreksi mengkoreksi. Contohnya seperti apa tuh? mengkoreksi untuk misalkan yang tadinya dia tangannya Heeh. apa istilahnya Jatuh drop, gini ya? heeh, Heeh. nanti kita posisikan seperti ini Oke. gitu. Dan Kemudian ankle juga dan berarti? ankle juga untuk di Oke. setiap sendinya. Oke. Dan juga mempertahankan hasil dari terapi yang dilakukan dari, rekan-rekan fisioterapi gitu. Maksudnya mempertahankan gimana tuh? Jadi dari teman-teman fisioterapi biasanya kan itu Hmm. menterapi dan Hmm. mereposisi tangannya yang mungkin yang tadinya jatuh Hmm. menjadi, posisi anatomis lagi. Oke. Nah, di sit Anatomis itu maksudnya eee, ke semula ya? oh Wah, ya, ini beliau mantap ini bahasanya. oh iya, Terus apa lagi bertahan apa lagi? akhirnya kan setelah, hasilnya sudah dapat ke Hmm. posisi semula, kita buatkan alat Hmm. yang bisa dia tetap di posisi normalnya Ya, itu, contohnya gitu. spastik, dikurangin spastiknya oleh fisioterapis dan dipertahankan agar tidak makin spastik. Ya, Untuk bahu betul. contohnya Pak? Bahu ketika dia bahunya jatuh sebelah, Ya, kita buatkan alat yang kita bilangnya shoulder support untuk kita ya. mereposisi supaya dia tetap tegak dan seimbang antara bahu Nah, kanan dan bahu ke kaki kiri. ya. Kalau ankle? Ankle yang tadinya ankle-nya jatuh juga drop, kita posisikan ke posisi 90 derajat atau plantigrade. Oke, untuk stroke itu kan ada atas bawah ya Pak ya? Ya. Ada tangan sama kaki lah. Untuk tangan sendiri, tangan nih, arm gitu ya kita bilang, kalau kita kan tangan ini ya, tangan anggota gerak atas lah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang opis? Untuk kasus stroke biasanya bahunya jatuh atau miring Oke. sebelah itu bisa kita pakaikan shoulder support. Apa itu? Shoulder support itu semacam kayak korset yang ada di bagian bahu Oke. untuk menahan agar bahunya tidak jatuh dan menyeimbangkan agar posisinya tetap seimbang antara bahu kanan atau bahu yang jatuh dan bahu yang normal seperti itu. Ada lagi? Sikunya? Sikunya jika pasiennya mengalami kekakuan di bagian siku bisa kita posisikan lurus Hmm. dengan menggunakan elbow back slap atau elbow immobilizer supaya Oke. dia mencegah agar tidak nekuk. Dia kita posisikan lurus, Kalau ininya? lurus. Tangan? Tangannya kita menggunakan wrist splint supaya posisinya yang tadinya jatuh menjadi lurus begitu. Oke, teman-teman mungkin sudah pernah lihat video saya sebelumnya tentang arm sling ya. Jadi kan banyak tuh yang pakai arm sling, tahu kan ya? Yang
gendongan untuk patah tulang ini, dan saya tidak merekomendasikan penggunaan itu. Karena stroke itu kan ada namanya pattern, pola spastik di atas ini adalah cenderung begini, Pak. Nah, kalau kita pakai arm sling maka kita merangsang untuk spastik begini. Nanti urusannya lurus-lurusin gitu kan. Nah, maka saya butuh banget namanya fisioterapi, butuh banget memberi ke pasiennya namanya shoulder support. Nah, shoulder support ini banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya banyak juga yang pabrikan, Pak. Yang udah dibuat gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apa sih kelebihan antara shoulder support yang suka dibeli di luaran dengan yang Opis lakukan? Kami buat yang customize. Oh, customize maksudnya gimana tuh customize tuh, Pak? Oke, shoulder support yang kita buat itu customize. Akhirnya itu shoulder supportnya bisa lebih pas karena kita buat berdasarkan ukuran dari si pemakainya, kondisi pasien dan juga ukuran dari bahu dari pasiennya, jadi bisa lebih pas. Terus secara material kita juga tidak menggunakan yang elastis. Akhirnya dia tidak ada daya mulur, melar, tidak melar. Jadi tidak melar, jadi bisa dipakainya juga lebih awet. Akhirnya lebih awet. Kemudian di pegangan bahu atasnya kita double suspensi. Double suspensi itu akhirnya dia shoulder support yang kita buat jadi lebih megang atau lebih fix, sehingga bahunya untuk turun jadi lebih susah, bisa lebih megang juga dan akhirnya lebih nyaman saat dipakai pasien. Karena shoulder support yang kita buat itu customize dan sesuai ukuran dan juga kita membuat dengan double suspension, akhirnya si kaput humerusnya itu masuk. Masuk, dan ketika kaput humerus itu masuk bisa berefek mencegah dan mengurangi nyeri. Nah, itu emang tujuannya itu, Pak. Nah, ketika mencegah dan mengurangi nyeri, akhirnya dia bisa lebih nyaman saat aktivitas dan latihan dan lain-lain gitu. Cuma syaratnya memang harus yang customize. Kalau misalkan yang nggak customize kadang-kadang suka molor dan jatuh sendiri karena dia ada bahan elastisnya kan, karena kita tidak ada bahan elastis jadi kita lebih kenceng. Atau nggak pas ya? Kemungkinan nggak pasnya bisa jadi lebih besar kalau yang nggak customize gitu. Setuju sih itu. Setuju banget sih. Tadi kan untuk yang atas ya, Pak ya? Siap. Kalau yang bawah apa aja nih, Pak? Untuk yang bawah, untuk di lututnya bisa memakai knee immobilizer atau knee back slap. Untuk yang di ankle-nya, kalau ankle-nya itu jatuh, ankle tuh engsel apa mata kaki ya? Pergelangan kaki. Itu kalau misalkan jalannya nyeret atau jatuh gitu, itu bisa memakai AVO. AVO itu ankle foot orthosis. Jadi alat bantu yang mencegah atau mengkoreksi di bagian pergelangan kaki dan juga telapak kaki. Oke, sama ya, berarti bisa buat ngurangin spastik juga nggak sih kayak kira-kira ya? Salah satu fungsinya AVO memang untuk mengurangi spastisitas. Saya tertarik banget nih tentang AVO ya, ankle foot orthosis ya. Kelebihannya apa yang bisa buat? Untuk AVO sendiri karena dia mencegah jalan jatuh atau kita sebut drop foot, dia yang jalannya nyeret, yang harusnya pada saat jalan itu kan tumit duluan idealnya pada saat jalan. Karena dia nyeret dan itu beresiko untuk jatuh. Nah, AVO itu dipakai untuk mencegah supaya dia tidak posisi drop foot. Nah, seperti ini alatnya. Ya, ini yang anak-anak. Cuma yang dewasa juga sama bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, AVO sendiri ada dua jenis, ada yang statik dan juga dinamik. Kalau yang statik dia seperti ini bentuknya, tidak ada sendinya. Nah, fungsinya lebih untuk mengurangi spastisitas. Spastisitas. Stay untuk mempertahankan 90 derajat ankle-nya. Selanjutnya, AVO itu juga ada yang dinamik, Pak. Nah, yang dinamik itu dia ada sendinya di bagian ankle-nya. Jadi bisa ngangkat atau dorsifleksi. Oh, bisa ini ngangkat sendiri atau diangkatin? Ngangkat sendiri. Kan, ya, yang satunya lagi spring axis. Yang spring axis itu dia ada pernya. Sehingga kalau susah
susah dia bisa angkat sendiri. Sehingga pada saat jalan ketika dia heel strike atau tumit menyentuh lantai, dia spontan untuk ngangkat sendiri gitu. Spring axis. Ya. Yang satunya lagi dia ada joinnya atau sendinya di sini itu yang dinamik, tapi dia tidak otomatis spontan naik gitu. Dia bisa digunakan untuk kasusnya yang spastisitasnya rendah. Yang spastisitas rendah itu bisa dipakai yang dynamic. Tapi kalau yang masih tinggi spastiknya harus pakai yang statik. Sip, teman-teman stroker, menarik banget kan? Ternyata banyak banget kebutuhan stroker yang bisa dibantu oleh seorang ortopedis protetis ya. Tentunya nanti kita harus kolaborasi nih. Nanti visionya melihat pasien butuhnya apa, terus kita akan komunikasikan kepada prosesnya, bisa nggak sih dibantu seperti ini misalnya. Oh ini kayaknya contohnya tadi nih ankle-nya, saya butuhnya rigid dulu deh, yang statis gitu kan, karena buat spastiknya nggak bertambah. Atau oh ini pasien udah oke nih, boleh nggak saya pakai dynamis gitu kan, dynamis AVO, nanti kita lihat, atau spring axis, nanti pendapat opis gimana, proses seperti apa gitu kan. Ujung-ujungnya sih sebenarnya adalah kita mau fokus ke pasien ya Pak ya. Oh pasien. Dan saya suka bilang kan terapi itu sebenarnya 24 jam sih Pak. Jadi dengan adanya OP ini kayaknya terbantu banget nih saya fisioterapis. Terbantu banget. Pak Ren ini makasih banget ya untuk mampir ke tempat saya, klinik saya. Mudah-mudahan banyak terbantu lah. Ada pesan nggak nih buat teman-teman stroker nih? Jadi teman-teman stroker yang memang membutuhkan terapi untuk penyembuhan stroke-nya, recovery stroke-nya, itu bisa langsung ke Pak Iman. Ini fisioterapi rekan kami yang sangat-sangat rekomendasi lah. Karena emang bidangnya atau keilmuannya memang ke arah yang stroke gitu. Jadi spesialis stroke. Jadi teman-teman yang butuh terapi stroke bisa langsung ke Pak Iman. Dan kalau untuk alatnya bisa ke kami juga. Kalau membutuhkan alat-alat seperti yang tadi, seperti AVO dan lain-lain, itu bisa ke OrthoPro. Kami ortotik prostetik dari OrthoPro. Nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Iman. Kalau butuh alatnya bisa butuh terapinya bisa ke Pak Iman, alatnya bisa ke OrthoPro. Jadi insya Allah alat yang kita buat bagi para stroker itu bisa membantu para stroker mengurangi nyeri, kemudian mengurangi spastisitas atau kekakuan, kemudian juga bisa membantu jalannya bisa lebih normal, kemudian juga membantu mempercepat pemulihan juga kali, ya kan? Gitu. Terima kasih banyak Pak Iman atas waktunya. Terima kasih ini udah mampir sini. Mudah-mudahan kontribusi kita bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Banget. Semangat bermanfaat. Happy activity pokoknya. Happy activity. Kalau buat saya reaktif, aktif kembali dengan happy ya. Siap. Makasih Pak Rian. Sama-sama. Kasih. Ya teman-teman, nanti ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.